Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dalam mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Dosen pengampu Bapak Dani Muhtada selaku dosen Fakultas Hukum UNES. Sebelumnya perkenalkan, saya Asraf Fadli Pratama, NIM 811419316 Rombel 6. Di sini saya akan menjelaskan problem, kasus, dan juga solusi terkait dengan desentralisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata de yang berarti lepas dan sentrum berarti pusat. Oleh karena itu, desentralisasi diartikan sebagai melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi tentunya yakni merupakan suatu pelimpahan kekuasaan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan juga mengurus masing-masing daerahnya, serta upaya untuk mereorganisasi dan merestrukturisasi kewenangan sehingga menjadi suatu sistem pertanggungjawaban bersama di antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada beberapa dasar hukum desentralisasi di Indonesia. Ini sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal serta bab yang membahas mengenai pemerintahan daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, yakni membahas mengenai pajak daerah serta retribusi daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, yakni membahas mengenai keuangan negara yang juga mengenai kekuasaan keuangan daerah diserahkan kepada kepala pemerintah daerah. Dan masih ada peraturan yang lain. Kemudian kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihannya sendiri yakni menjamin stabilitas nasional, lebih efisien dalam biaya, kemajuan daerah yang terukur dan terstruktur, mendekatkan pemerintah dan juga warga negaranya. Penghasilan dari daerah dapat dialokasikan bagi pemerintah pusat atau juga daerah lain. Untuk kekurangannya sendiri, yakni kurang inisiatif karena terbiasa diberi suatu komando, bergantung kepada pemerintahan pusat seutuhnya. Adanya persaingan antar daerah, terjadinya konflik antar daerah seperti dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga desentralisasi juga sebagai ajang untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Karena seringkali terjadi dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan pemilihan kabupaten atau wali kota. Hasrat untuk terpilih, mereka menggunakan segala cara agar dirinya dapat menduduki panggung kekuasaan, dan itu sangat tidak baik. Dan itu bisa menjadi masalah merusaknya demokrasi kita di Indonesia. Kemudian ada salah satu contoh kasus, yakni KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni menangkap dan menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan atau Sulsel, Nurdin Abdullah, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021. Sehingga solusi yang bisa dilakukan yakni selalu mengingatkan kepala daerah sebagai penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya, dengan adanya pengawasan masyarakat terhadap pejabat dan pegawai pemerintah tentunya harus dapat menjadi bagian solusi, dan pendidikan anti korupsi, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan ketakwaan pun harus dapat membentengi masyarakat dari perbuatan melawan norma moral dan norma hakiki. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.